Narasi penulis Alkitab juga termasuk firman Allah. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya. Banyak orang tidak tahu, ya. Pak Pendeta HTD, apakah perkataan Paulus, apakah perkataan Matius, apakah perkataan Markus dan seterusnya yang sering disebut narasi penulis Alkitab? Misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus, ya. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, seperti itu. Apakah itu termasuk firman Allah, Pak HTD? Injil Markus misalnya. Inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apakah kata-kata dari penulis Alkitab termasuk firman Allah? Wahyu misalnya, Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu dari Yesus, wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus, ya. Terus ditulis oleh Yohanes. Apakah itu termasuk firman Allah? Bahkan, ya, pendapat Paulus apakah termasuk firman Allah? Ini jawabannya, ya. 1 Korintus 7 ayat 25. Paulus berkata begini, aku menyampaikan pendapatku, tapi pendapatku ini dapat dipercayai karena berdasar rahmat atau hikmat lah, ya, dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata inilah pendapatku, itu termasuk firman Allah. Betul, karena pendapatku itu dapat rahmat dari Allah. 1 Korintus 7 ayat 25. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tulisan Matius itu adalah firman Allah karena dia mendapat hikmat, mendapat rahmat dari Allah. Ya, oke. Narasi penulis Alkitab itu termasuk di dalamnya mengutip perkataan langsung dari tokoh Alkitab. Nabi, ya, nabi, kemudian raja, kemudian tokoh-tokoh Alkitab, perkataan langsungnya dikutip oleh penulis Alkitab, itu juga termasuk firman. Contoh, misalnya Nabi Daud berkata begini gitu, ya. Maka Daud berkata kepada nabi siapapun, ya, Nabi Nathan gitu, oh begitu toh maksudnya dari Allah. Nah, itu perkataan langsung dari Daud dikutip oleh penulis Alkitab, itu juga termasuk firman Allah. Karena semua itu dapat ilham, dapat hikmat dari Allah. Clear? Nah, lalu ada juga perkataan langsung dari sumber. Nah, kalau ini sumber langsung yang bicara itu misalnya yang di Alkitab ditulis pakai huruf hitam dan huruf merah. Huruf merah itu adalah perkataan Yesus. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ketika Yesus ada di bumi sebagai manusia maupun ada di langit miliknya bumi. Karena bumi itu kan terdiri dari daratan, lautan, dan langit, ya, udara, ya. Yesus di bumi dimulai dari Lukas 2 ayat 49. Mengapa engkau mencari aku? Aku kan harus berada di dalam rumah Bapakku. Itu perkataan langsung Yesus ditulis pakai huruf merah. Lalu perkataan langsung Yesus terakhir pakai huruf merah adalah di Wahyu 22 ayat 20. Aku datang segera. Ya. Jadi semua tulisan huruf merah di dalam Alkitab adalah perkataan langsung Yesus ketika di bumi daratan dan bumi langit tingkat 2. Langit tingkat 2 itu miliknya bumi. Kalau tingkat 3 itu miliknya Allah, miliknya surga. Kalau tingkat 2 milik bumi, tingkat 1 milik bumi. Bedainya gimana, Pak? Jelas ada ayatnya, ya. Tingkat 1 itu tempat burung pada terbang di bawah awan. Ya. Tingkat 2 itu tempatnya matahari, bulan, bintang sampai Pluto, ya. Kejadian 1 ayat 20 itu burung pada terbang. Nah, itu langit tingkat 1. Kejadian 1 ayat 14 sampai 17, ya, itu langit bumi
Ya kok langit bumi apa? Matahari, bulan, bintang itu langit tingkat 2. Langit tingkat 3-nya 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Langit tingkat 3 yaitu Firdaus. Itu di surga. Jadi very clear ya. Huruf merah. Kalau huruf hitam, Pak, huruf hitam itu perkataan Yesus baik sebagai Yahweh, Yesus sebagai firman, Yesus sebagai Roh Kudus, maupun Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah. Itu di surga ditulis pakai huruf hitam. Cirinya mudah, carilah kata aku. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 29. Aku memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai makananmu. Itu perkataan langsung Yesus sebagai Yahweh. Terus ya, diakhiri Wahyu 4 ayat 5. Aku akan Elia ya, aku akan mengutus Elia. Nah, di Perjanjian Lama kata aku itu dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Maleakhi 4 ayat 5. Itu adalah perkataan Yesus sebagai Yahweh. Hurufnya hitam. Di Perjanjian Baru ada perkataan Yesus sebagai Roh Kudus, sebagai Tuhan, sebagai Allah pakai huruf hitam karena dia sudah duduk di tahta surga, tidak lagi di langit bumi tingkat 2, tidak lagi di darat. Dimulai dari Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah engkau berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Hurufnya hitam apa merah? Hitam. Itu perkataan siapa? Perkataan Bapa. Pendeta buta huruf kok pendeta. Pendusta buta huruf itu. Kalau yang mengatakan Matius 3 ayat 17 itu perkataan Bapa. Bapa itu bisu, nggak bisa ngomong. Itu perkataan siapa, Pak? Anda harus membaca 2 Petrus 1 ayat 17. Perkataan siapa? Roh Kudus. Yang Maha Mulia Allah Bapa. Nanti di ayat 21 Roh Kudus. Allah Bapa bukan Bapa, Pak? Ya bukan. Allah Bapa itu Roh Kudus. Kalau Bapa itu kiasan Yesus Allah. Bapa itu bisu. Ya. Ngomong aja nggak bisa kok. Yohanes 5:37. Ya, dimulai dari Matius 3 ayat 17 sampai nanti terakhir itu Wahyu 4 ayat 2, 4 ayat 1 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, 6, 7. Lalu nanti Wahyu 19 ayat 17 ya, yang berkata begini. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Itu perkataan terakhir Roh Kudus. Ya, roh itu kan Roh Kudus, R besar. Itu adalah Yesus. Posisinya di surga. Ya. Sampai sebegitu detail pendeta HTD menjelaskan. Ya, Anda bingung toh? Bingung. Anda pasti bingung itu. Ya, saya bisa tahu persis ya toh. Kapan Allah berkata langsung. Ya, saya bisa bedain, Pak. Mana Allah berkata langsung, Allah itu bisa Roh Kudus, bisa Yesus Tuhan, Yesus Allah, ya, tapi nggak pernah Allah itu Bapa, itu nggak pernah itu pendusta buta huruf itu yang mengatakan Allah itu Bapa, ya, saya bisa bedain itu, Pak, ya, bisa bedain mana perkataan Allah waktu di surga, ya, perkataan Yesus waktu di bumi, perkataan Yesus waktu di langit tingkat 2, kapan perkataan Yesus ketika sudah duduk di tahta surga. Jadi Alkitab itu semua firman Allah, Pak, meskipun itu narasi dari penulis. Ya, ini menjawab koar-koarnya dari para mukalaf yang cuman koar-koar. Mana bisa? Kalau Alkitab itu firman Allah, coba baca 1 Korintus 5, 1 Korintus 7 ayat 25. Paulus mengatakan, ini pendapatku. Mosok pendapat Paulus firman Allah, namanya juga mukalaf IQ tiarap. Ya, kegemarannya ngobok-obok Alkitab, baca kitab sendiri kagak bisa. Ayo. Ya, clear. Demikian pula kekristenan yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana, Katolik, Protestan, karismatik ya, mereka juga mengatakan Alkitab itu sebagian firman Allah, sebagian tulisannya
penulis, para rasul. Itu kata orang yang ngaku-ngaku Kristen, Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent. Ya, mereka meyakini itu. Alkitab itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagian firman Allah, sebagian tulisannya para penulis. Ya, jadi comot-comot aja yang firman Allah ya tuh. Betapa rendahnya pemahaman mereka tentang Alkitab. Paulus mengatakan 1 Korintus 7 ayat 25, ini pendapatku. Tetapi pendapat Paulus ya, pendapatku, tetapi aku sebagai orang yang dapat dipercayai karena semua itu berasal dari rahmat Allah, atau ya boleh juga disebut hikmat Allah. Very clear. Jadi sudah clear yang berkoar-koar di luar sana, apakah semua ayat-ayat di dalam Alkitab itu adalah firman Allah? Jawabannya 100% yes. Tuh, kalau HTD begitu ya, dan itu benar ya. Yang mengatakan itu cuma narasinya para rasul, Pak. Go to hell. Juga para mukalaf yang demen banget baca Alkitab, sebenarnya Anda sedang mengakui bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Bikin kamu penasaran toh? Ya, bikin kamu penasaran. Ya karena dari produk dari Yesus Allah ditulis oleh nabi dan rasul. Lalu HTD suka nanya, kalau kitabmu kitab suci, rasul mana yang nulis, nabi mana yang nulis kitabmu? Ya, nggak boleh ditulis oleh sembarang orang, ya. Nggak bisa jawab mereka. Maka mereka sangat demen banget bangun tidur yang dibaca Alkitab, padahal mukalaf loh. Mestinya kan baca kitab dia. Menyenangkan nggak? Penasaran Alkitab itu, Anda sedang mendeklarasikan, saudara-saudara, ternyata Alkitab itu kitab suci. Makanya kita sebagai mukalaf itu sangat demen baca Alkitab. Maksud hati pengen cari kesalahan, lalu dikoar-koarkan di luar sana. Ketemu sama HTD, dijungkir balik kan. Ya, bukan kaleng-kaleng, bukan ngomong sembarangan, sudah dibuktikan. Ya, semua koar-koarnya mukalaf di luar sana sama HTD dijawab jungkir balik, nyungsep langsung. Yang terakhir apa Pak HTD? Yang terakhir adalah Alkitab yang asli itu, Gusti Allah berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa, kepada Daud, kepada Sulaiman memakai bahasa Ibrani. Bahasa yang dimengerti oleh para nabi itu. Pak, kalau Allah berfirman pakai bahasa Indonesia apa Pak? Artinya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca. Allah berfirman kepada Nabi Musa pakai bahasa Indonesia, kan Alkitab terjemahan. Pertanyaannya Pak, kalau Allah berfirman kepada nabi-nabi yang tadi pakai bahasa Arab apa Pak? Ketampol kita Pak. Ya, mau jawab takut dosa. Kita toleransi aja Bapak Ibu Saudara. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Di bumi itu kita toleransi aja ya Pak ya. Nanti soal yes or no ya. Kan kita sekarang ini di bumi itu masing-masing memang itu harus Pak. Keyakinanku paling benar, kitabku paling benar. Ya bahkan mengatakan agamaku paling benar. Nanti diuji saat penghakiman. Oh, ternyata kitab kita yang selama ini kita klaim kitab suci, ternyata di hadapan Yesus cuman kitab doang, nggak pakai suci. Oh, selama ini dan lain sebagainya yang kita ini ternyata pahala nggak berguna ya. Lah iya, wong jurusanmu ke alam maut. Kalau jurusanmu ke surga, pahala baru berguna, ditukar dengan mahkota. Nanti dibuktikan di penghakiman. Hakim adilnya siapa Pak? Semua keyakinan di jagat raya ini mengatakan hakim adil hari kiamat itu Yesus Isa Al-Masih. Ya mendingan ikut Yesus, mendingan percaya Yesus. Itu logika paling sederhana. Ya, tapi di bumi ini Bapak Ibu kita toleransi Pak. Ya, bangun tidur kok yang kamu baca Alkitab ngobok-obok cari kesalahan. Apakah kayak gitu itu dapat pahala? Bel gedes kalau dapat pahala. Saudara-saudaraku mukalaf, kamu bangun tidur atau kamu di room
kerjaannya cuman jelek-jelekin Alkitab ya. Apakah kayak gitu punya pahala? Dapat pahala? Bohong kalau dapat pahala. Ya, yang benar gimana Pak? Dialog itu cukup bertanya, nggak usah bernarasi. Kalau kamu bernarasi menjadi dosa. Ya, Yesus itu menurut Yohanes 17 ayat 3 kan cuman diutus Allah. Berarti Yesus itu utusan, itu kamu bernarasi. Dosa kamu, karena Yesus bukan utusan. Diutus Allah tapi bukan utusan. Mending kamu nanya, Pak Pendeta, Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus diutus Allah. Maksudnya apa ya Pak? Bagaimana kalau Yesus diutus itu apakah utusan atau bukan? Udah sampai gitu aja. Itu nanya, bukan membuat narasi. Pak Pendeta HTD, Ulangan 18 ayat 15 dan sampai 18, di situ ada seorang nabi akan datang. Itu untuk siapa ya Pak? Nggak usah Anda bernarasi. Itu yang sesuai itu nabi kami, nggak usah begitu. Ya. Yesus itu Pak, menurut Kisah 2 ayat 32, Yesus itu dibangkitkan Allah. Apakah benar Pak? Nah, nanti dijawab pakai ayat Alkitab. Itu namanya nanya, yaitu nanya boleh, diskusi itu begitu saja, ya seperti kami contohkan, ya kami contohkan seperti itu. Tapi HTD nggak pernah nanya. Kenapa Pak HTD nggak mau nanya kitab orang lain? Sorry ya, saya itu punya satu-satunya kitab suci. Maksud saya akan nanya ke tempat lain yang saya sudah tahu. Nanti waktu penghakiman, kitab yang diklaim kitab suci itu ternyata cuma kitab doang. Wahyu 20 ayat 12, kok aku mau nanya, mau-maunya Anda? Aku sih nggak mau. Very clear. Jadi Anda yang ngobok-obok Alkitab, kitab suci, Anda sebenarnya sedang mendeklarasikan kalau Alkitab itu memang satu-satunya kitab suci. Narasi penulis Alkitab juga firman Allah, perkataan langsung nabi, raja, tokoh Alkitab yang dikutip oleh penulis Alkitab juga firman Allah, perkataan langsung dari Roh Kudus, dari Yesus Tuhan, Yesus Allah, itu firman Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja ya Pak, ya. Ilmumu terlalu cetek sehingga Anda itu suka ngobok-obok Alkitab. Perdalam kitabmu sendiri, ya. Kalau baca kitabmu yang benar ya loh. Bukan sekedar merdunya. HTD tahu Pak ya, baca yang benar. Kitab mereka Pak, yang berbahasa Arab. Ngerti saya. Dari kalimat pertama saja saya sudah tahu ya. Dulu saya belajar itu diajarin. Ya. Jadi membaca itu bukan soal merdunya, ya. Tapi memang penggalannya harus benar. Ya. Katakan orang itu yang penting merdu panjang gitu. Waduh, nadanya mendayu-dayu, bukan seperti itu. Saudara-saudaraku mukalah pahami dulu kitabmu, baca yang benar. Lu HTD bisa ngomong lu, kalian tuh bacanya yang nggak benar. Artinya apa? Saya tahu mana yang benar, cara bacanya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi. Haleluya, amin.